Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat dan para sahabat senantiasa dimudahkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih ada di channel Rumah Cerita dan masih ditemani oleh Pak Toto. Kali ini channel Rumah Cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Siluman Penunggu Rumah. Namun seperti biasanya, sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe yang ada. Kemudian jika suka silahkan klik icon like, jika tidak suka silahkan klik icon dislike. Cerita seram dimulai. Vita adalah seorang wanita berumur 30 tahun. Saat ini Vita sudah mempunyai seorang suami dan mempunyai seorang putra berumur 4 tahun. Suami dari Vita ini adalah namanya Jaka, berusia 31 tahun. Saat ini Jaka bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta, dan dia terkadang karena saat ini Vita tinggal di daerah Bogor, tepatnya di Cilengsi, Vita dan Jaka ini terkadang mereka harus berpisah selama 2 atau 3 hari karena Jaka ini terkadang tinggal di tempat kosnya di Jakarta karena memang jaraknya cukup jauh. Saat ini Jaka dan Vita menempati sebuah rumah pemberian dari kedua orang tuanya, dan mereka pindah ke rumah milik kedua orang tua Jaka ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Orang tua dari Jaka ini adalah Pak Adam yang usianya 53 tahun dan ibunya yaitu Ibu Tari yang berusia 50 tahun. Saat itu mereka tinggal berdua karena adik Jaka yang terakhir sudah menikah dan ikut dengan suaminya, sehingga saat itu Jaka dan Vita diminta untuk menemani kedua orang tuanya. Jadi di rumah itu seringkali yang ada hanya Ibu Tari dan Vita karena Pak Dadang pun masih bekerja dan Jaka juga memang bekerja. Seperti halnya sore itu, bulan Agustus tahun 2020. Saat itu pintu rumah yang ditempati Vita diketuk oleh seseorang, dan ketika Ibu Tari berjalan keluar untuk menghampiri siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat itu kurang lebih jam setengah 7 malam. Beberapa ketukan aneh terdengar sampai sekitar jam 8 malam. Dan ketika jam 9 malam saat itu pintu rumah tidak diketok oleh siapapun, tapi tiba-tiba saat itu Vita melihat Jaka berada di ruang televisi. Loh mas, kok mas Jaka nggak kasih tahu kalau pulang mas? Katanya mau tinggal di kosan dulu, katanya baru besok mas mau pulang, kata Vita kepada suaminya. Iya nih, aku pulang, soalnya di Jakarta kerjaan sedikit, jadi aku bisa pulang, kata Jaka. Saat itu Ibu Tari muncul dan mereka sempat ngobrol beberapa saat. Ternyata malam itu Pak Adam sudah tertidur sekitar jam 9 malam. Namun saat itu kita mencium bau seperti bau singkong dibakar, dan Ibu Tari kemudian mendekati Vita. Hati-hati, kok ibu gak enak ya Fit, perasaan kayak itu, masa suamimu bau kayak bau singkong dibakar Fit, kata Ibu Tari sambil sedikit berbisik ke arah Vita. Saat itu Vita juga sudah mulai curiga dengan sosok yang ada di depannya itu, karena sosok yang ada di depannya ini sifatnya agak berbeda dengan biasanya, dan saat itu juga kita mencium bau seperti singkong yang sedang dibakar. Dan menurut kepercayaan orang-orang yang ada di tempat itu, bahwa bau seperti singkong dibakar ini adalah pertanda munculnya makhluk-makhluk gaib. Ibu Tari kemudian bergegas ke kamar dan memanggil Pak Adam. Dan tak lama kemudian Ibu Tari telah sampai di ruang tamu lagi di depan televisi. Dan ketika
Vita dan Jaka ingin masuk ke kamar, saat itu Ibu Tari mengingatkan, "Vita, sebentar, Ibu pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan kamu," kata Ibu Tari. Ibu Tari kemudian menarik tangan Vita. Ibu Tari lalu berbisik kepada Vita, "Fit, ini ibu merasakan aneh, Fit. Itu ibu khawatir itu bukan suamimu tapi makhluk jadi-jadian. Tolong kamu dengan ibu dulu, sebentar lagi bapak keluar dari kamar. Udah, kamu ini jangan aneh-aneh," kata Ibu Tari. Dan Vita kemudian berkata pada sosok Jaka, "Mas, sebentar dulu aku mau ngobrol-ngobrol, Mas. Sebentar, aku pengen ngobrol-ngobrol dengan ibu, ada sesuatu yang pengen aku bicarakan." Udah, ke kamar dulu, Mas juga ada perlu sebentar nih sama kamu, kata sosok Jaka ini. Saat itu Vita agak merasa aneh karena jarang sekali Jaka berkata seperti itu. Biasanya jika dia ingin nonton televisi atau ingin ngobrol dengan mertuanya yaitu Ibu Tari ataupun ingin ngobrol dengan Pak Adam, biasanya Jaka tidak pernah menahan. Tapi kali ini apa situasinya bisa berbeda. Dan Vita kemudian duduk di depan televisi. Saat itu tercium bau seperti singkong bakar dan baunya semakin menyebar. Dan kira-kira 5 menit kemudian Pak Adam telah keluar dari kamar. Lalu Pak Adam kemudian mencolek istrinya yaitu Ibu Tari. Oh, ini ternyata Pak Adam bukanlah orang biasa pada umumnya. Ternyata Pak Adam ini mempunyai satu kelebihan, yaitu beliau bisa merasakan kehadiran entitas lain. Oh, ini genderuwo, Bu. Tolong kamu bilangin ke Vita, bisik Pak Adam kepada Ibu Tari. Ibu Tari lalu menarik tangan Vita. "Fit, bapakmu bilang ini genderuwo, Fit. Tolong kamu hati-hati. Malam ini kamu ibu aja tidur di kamar. Nanti kalau ada apa-apa biar bapak sama ibu yang ngasih pengertian," kata Ibu Tari sambil berbisik. "Baik, Bu, kalau begitu aku ikut ibu aja." "Mas, aku gak enak badan nih, Mas. Ibu juga katanya ini pengen ditemenin. Aku malam ini tidur ikut ibu ya, Mas," kata Vita kepada Jaka. "Iya, nggak apa-apa, tapi masuk kamar dulu, Fit. Mas pengen dipijitin sama kamu bangsa setengah jam lah, ya." Saat itu Ibu Tari langsung paham dengan apa yang dikatakan Jaka. "Tidak, Jaka. Vita malam ini tidur dengan ibu. Serah kamu mau ngomong apa. Ibu malam ini pengen ditemani oleh Vita." Dan setelah Ibu Tari berkata seperti itu, ini tampaknya sorot mata dari Jaka ini terlihat tidak suka kepada Ibu Tari. Beberapa saat Jaka ini menatap kepada Ibu Tari. Namun saat itu ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Pak Adam telah menghubungi seorang ustadz yang ada di tempat itu, yaitu Ustadz Dadang. Dan ketika Ibu Tari ditatap oleh Jaka, saat itu Ibu Tari tampak begitu. Bahkan Pak Jaka pun saat itu tidak berani berbuat lebih lanjut. Mereka saat itu terus ngobrol dan berusaha untuk mengulur-ulur waktu sehingga Ustadz Dadang diharapkan datang tepat waktu. Dan sekitar jam 10 kurang beberapa menit, saat itu Ustadz Dadang telah datang ke rumah. Tok 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 tok. Pintu rumah segera dibuka dan saat itu tampaklah Ustadz Dadang. Ustadz Dadang yang mempunyai ilmu agama cukup tinggi dan juga ilmu batin yang lumayan, saat itu langsung bisa melihat siapa Jaka yang ada di depannya. Ternyata Jaka yang ada di depannya ini adalah sosok genderuwo, jadi makhluk berbulu hitam tinggi seperti kingkong, matanya memancarkan cahaya berwarna merah. Saat itu Ustadz Dadang kemudian berkata, "Kamu bukan Jaka, aku tahu siapa kamu. Apa maksudmu pengen mengganggu keluarga ini?" kata Ustadz Dadang. "Tidak, saya Jaka, Pak. Saya bukan siapa-siapa." Ternyata makhluk itu masih mengelak dan tidak mengakui siapa dirinya sebenarnya, dan dia masih mengakui dirinya sebagai Jaka. "Bukan, kamu bukan Jaka, kamu genderuwo yang pengen mengganggu Vita dan pengen mengganggu keluarga ini. Ketahuilah, jodohmu ya dari alammu, dari makhluk jenis kamu, bukan manusia. Dia sudah bersuami. Artinya di sini kamu pengen merusak tatanan.
maka manusia akan menjadi lawanmu jika kamu berbuat seperti itu, kata Ustadz Dadang. Ustadz Dadang kemudian membaca sebuah mantra atau kalimat yang entah tidak diketahui, dan kemudian sosok Jaka ini terlihat mundur beberapa langkah. Kamu jangan turut campur. Kamu jangan mencampuri urusanku, atau kamu aku akan bikin celaka, kata makhluk itu berusaha mengancam Ustadz Dadang. Namun Ustadz Dadang tidak takut dengan ancaman dari makhluk itu. Sudah, kalau begitu aku terpaksa pakai kekerasan untuk mengusir kamu. Ustadz Dadang kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu membaca juga beberapa surat Al-Quran dengan tujuan untuk meminta tolong, meminta ridho Allah supaya makhluk ini bisa pergi dari tempat ini. Dan kurang lebih 3 atau 4 menit kemudian, saat itu sosok yang seperti Jaka ini menghilang, dan saat itu tercium bau seperti ada sesuatu yang terbakar. Bau yang seperti terbakar ini tampaknya bukan bau singkong, tapi baunya ini seperti bau bangkai, seperti bau daging yang terbakar. Dan Pak Dadang kemudian berkata, insya Allah setelah ini aman, karena makhluk yang tadi ingin mengganggu Mbak Vita telah pergi. Mudah-mudahan tidak ada makhluk lain yang bermaksud mengganggu Mbak Vita dan keluarga ini. Dan maka nanti Bapak akan coba garin rumah ini dengan bacaan-bacaan yang Bapak bisa, supaya makhluk-makhluk yang ingin mengganggu rumah ini tidak semudah itu untuk masuk ke rumah ini, kata Ustadz Dadang. Dan setelah malam itu kita melaporkan hal ini kepada Jaka suaminya, dan setelah itu Jaka tidak lagi kos di Jakarta, tapi dia PP pulang ke rumah. Walaupun terkadang sehabis isya Jaka baru sampai di rumahnya, namun ini lebih baik daripada Jaka harus menginap, karena telah ada upaya-upaya dari makhluk halus untuk mengganggu keluarganya. Dan setelah itu penampakan ini terkadang masih muncul namun tidak mengganggu keluarga itu. Penampakan itu terkadang masih ada, tapi hanya di luar rumah saja. Nah, itulah para sahabat cerita yang dikirimkan oleh Erik Muhammad. Mudah-mudahan para sahabat terhibur dengan cerita ini. Dan akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.